Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Taufik Al-Fikri. Video ini saya buat sendiri untuk memenuhi tugas UAS Psikoterapi Islam. Saya akan menjelaskan tentang Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs berasal dari dua kata, tazkiyah, yang berarti menyucikan, menumbuhkan, dan memperbaiki, serta nafs, yang berarti jiwa atau diri. Maka secara harfiah, Tazkiyatun Nafs adalah proses menyucikan dan mengembangkan jiwa agar menjadi bersih, sehat, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya." I.S. Asy-Syams 9-10. Ayat ini menjadi dasar spiritual dan psikologis dari pentingnya pembersihan jiwa dalam Islam. Berbeda dengan pendekatan psikoterapi barat yang cenderung menekankan pada aspek rasional atau perilaku semata, Islam menekankan bahwa masalah kejiwaan seringkali bermuara pada ketidakseimbangan spiritual. Tazkiyatun Nafs adalah upaya sadar dan berkelanjutan untuk menghilangkan sifat-sifat tercela dalam diri, seperti sombong, iri hati, dendam, tamak, dan amarah, serta menggantinya dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, syukur, tawakal, dan cinta kepada Allah. Tujuan utama dari Tazkiyatun Nafs dalam psikoterapi Islam adalah menyembuhkan luka-luka batin yang bersumber dari keterputusan manusia dengan fitrahnya, yakni keadaan jiwa yang seharusnya dekat dengan Allah. Dalam kondisi modern, banyak orang mengalami stres, kecemasan, atau depresi karena hilangnya makna hidup, perasaan hampa, dan dorongan duniawi yang tak ada habisnya. Psikoterapi Islam menilai bahwa kesembuhan jiwa sejati terjadi ketika seseorang kembali kepada Allah, mengenali dirinya yang sebenarnya, dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai spiritual. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ini adalah proses kesadaran diri yang sangat mendalam. Dalam Tazkiyatun Nafs, kesadaran tidak hanya berhenti pada identitas sosial atau biologis, tapi juga melibatkan aspek transendensi, hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Ada beberapa tahapan penting dalam pelaksanaan Tazkiyatun Nafs sebagai bentuk psikoterapi Islam, yaitu muhasabah, introspeksi diri, mengoreksi diri, meninjau perilaku, pikiran, dan niat. Setiap hari seorang mukmin diajarkan untuk mengevaluasi amalnya, apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum. Tahali, pembersihan dari sifat buruk, mengeluarkan penyakit-penyakit hati seperti riya, hasad, ujub, dan dendam. Ini adalah proses detoksifikasi spiritual. Tahili, menghiasi diri dengan sifat baik. Setelah membersihkan hati, langkah selanjutnya adalah mengisinya dengan sifat-sifat yang baik dan mulia seperti keikhlasan, sabar, dan tawakal. Tajali, pencerahan jiwa. Di tahap ini, jiwa akan merasakan ketenangan, kedekatan dengan Allah, serta kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada dunia. Dalam konteks terapi modern, pendekatan Tazkiyatun Nafs bisa disinergikan dengan berbagai teknik psikologi kontemporer, selama tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, latihan mindfulness dalam Islam dilakukan dalam bentuk zikir, tafakur, dan tilawah, yang memberi efek menenangkan. Cognitive restructuring dilakukan dengan cara mengganti pikiran negatif dengan tafakur positif dan ayat-ayat Quran. Self-compassion dalam Islam diperkuat melalui pemahaman bahwa Allah Maha Pengampun, dan manusia punya potensi untuk bertobat dan berubah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah, tetapi juga menyajikan sistem penyembuhan jiwa yang lengkap dan holistik. Tazkiyatun Nafs bukan hanya terapi bagi orang yang sedang sakit jiwa. Ia adalah jalan hidup seorang mukmin. Ia adalah bentuk jihad, perjuangan seumur hidup dalam memperbaiki dan menumbuhkan kualitas batin. Semoga dengan memahami dan mengamalkan Tazkiyatun Nafs, kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih damai, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.